jadi mualaf umur 24 tahun. Saya diangkat anak oleh almarhum Buya Hamka. Dan seiring saya jadi mualaf, saya cuma niat minta kepada Allah. Karena waktu saya jadi mualaf itu Buya Hamka bilang, "Nak, dosa-dosamu mulai hari ini 0. Jadi kamu mulai lagi dengan yang baik ya." Jadi saya mulai dengan yang baik. Semangat yang lemah buanglah jauh. Jiwa yang kecil segera besarkan. Yakin percaya iman putu. Masa hadapan penuh harapan. Manusia itu asalnya dari tanah. Makan hasil tanah. Berdiri di atas tanah. Dan akan kembali ke tanah. Lalu kenapa masih bersifat langit? Rupanya doa saya dijabah Allah. Dan saya bisa mendapat kesempatan mempunyai usaha. Saya punya usaha kayu dulu di Kalimantan. Saya bikin triplex. Tapi waktu Orde Baru, karena saya kurang dekat dengan pemerintahan waktu itu, akhirnya saya dikeluarkan satu surat untuk tidak dilayani dokumentasinya. Akhirnya saya tutup pabrik saya. 11.000 karyawan saya harus pulang ke Jawa itu semua. Dan saya nggak kecil hati. Saya bilang, "Ya Allah, kalau memang ini rencanamu, nggak apa-apa. 11.000 karyawan bedol desa semua pulang." Saya diam. Terus saya coba lagi untuk berusaha lagi. Lalu saya jawab sama teman-teman saya, selama nggak nyuri, saya berani apa saja dan tidak korupsi. Akhirnya saya ditunjuk sebagai direktur utama. Di waktu saya ditunjuk sebagai direktur utama, saya melihat karena ini perusahaan publik, pemegang sahamnya ini banyakkan institusi-institusi asing. Saya lihat ini perusahaan bagus. Kenapa saya bilang bagus? Coba pikirkan, ini kalau bukan gerak Tuhan, saya nggak akan memiliki perusahaan ini. Saya dulu punya perusahaan kayu, saya pernah punya restoran, saya pernah punya hotel. Hotel pelayanan nggak baik, omset akan turun, orang nggak balik lagi. Restoran makanannya asin atau pedas, kepedesan, orang besok nggak balik lagi. Coba pikirkan jalan tol. Kalian pernah lewat jalan tol, bayar, macet, marah-marah hari ini, brengsek nih jalan, macet, bayar pula. Besok kalian dengan senyum nganterin duit lagi kepada kita. Nah, itu bedanya. Jadi jalan tol itu, mau keasinan, mau kepedesan, mau kemanisan, tetap dimanfaatkan. Nah, ini semua gerak Tuhan yang milihin. Nah, saya bisa ceritakan, waktu saya lihat perusahaan ini bagus, saya kumpulkan teman-teman saya. Teman-teman saya dari berbagai macam suku. Ada yang Tionghoa atau yang disebut Aseng. Jadi saya bilang, ini daripada asing yang milikin, kenapa nggak kita, kalian para Aseng, teman-teman, maupun yang lain, ayo kita milikin. Mereka tanya sama saya, bagaimana? Saya bilang, gampang, siapin aja dananya, saya bikin asing ini keluar barangnya. Jadi saya bilang hari itu, saya ingin beli Bank Senturi yang sedang bermasalah waktu itu. Itu semua asing tidak setuju. Dia lepas barang itu semua. Akhirnya teman-teman saya beli semua. Akhirnya sekarang pemiliknya adalah orang Indonesia asli semua, Pak. Jadi Citra Marga ini udah nggak ada asing. Kalaupun ada asing 1-2 orang gitu. Jadi kita boleh berbangga lah, ini kita tarik kembali Citra Marga. Dan saya pikir ini sesuatu perusahaan yang besar. Dan kenapa saya bilang besar? Dia punya omset untuk dalam kota 600.000 kendaraan per hari. Memang biaya pembangunannya cukup besar. 600.000 kendaraan kali 9.500 rupiah.
kurang lebih hampir 6 miliar, 5,4 miliar per hari. Bagian Jasa Marga separuh, bagian Citra Marga separuh. Tetapi uang itu dipakai untuk pembangunan jalan tol lain.